Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ayu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Rizky Aulia Pratiwi, saya sendiri, Rizal Yudhistira, Nova Winda Pusha, Nabila Putri Insyani, Rafael Thomas Manuel. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Rizal Yudhistira. Kami serahkan. Latar belakang. Hukum internasional dimaknai sebagai hukum internasional publik atau public international law yang berbeda dengan hukum perdata internasional. Hukum internasional publik ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara, yang bukan bersifat perdata. Persamaan yang terdapat antara hubungan internasional publik dengan hukum perdata internasional ialah keduanya mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara. Sedangkan perbedaannya terletak berdasarkan pelaku subjek hukumnya. Dengan mengatakan bahwa hukum internasional publik mengatur hubungan antara negara-negara, sedangkan hukum perdata internasional adalah perseorangan. Next. Sedangkan hukum nasional mempunyai definisi, yaitu hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara tertentu. Hukum nasional di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda, karena aspek sejarah masa lalu Indonesia merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda. Dengan adanya hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional ini, maka kami sebagai penulis ingin membahas, menjabarkan, serta menganalisis dari beberapa subbab serta penerapan dan praktik dari hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ziki. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa permasalahan yang ada di dalam hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional? Yang kedua, apa saja persoalan yang muncul dalam hubungan hukum internasional dan hukum nasional dari sudut teori dan kebutuhan praktisnya? Yang ketiga, bagaimana praktik dari hubungan hukum internasional dan hukum nasional di beberapa negara? Yang terakhir, bagaimana praktik yang diterapkan di pengadilan internasional? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Winda. Berikut materi yang akan kami jelaskan. Ada permasalahan di dalam hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Kedua, ada teori adopsi khusus. Ketiga, teori monoisme dan mutualisme. Yang keempat, ada praktik di Inggris dan di Amerika Serikat. Dan yang terakhir, praktik di Indonesia dan di pengadilan internasional. Berikut akan dijelaskan oleh Ziki. Baik, saya akan menjelaskan tentang permasalahan di dalam hubungan antar hukum internasional dengan hukum nasional. Yang pertama, kedudukan hukum internasional dalam tata hukum keseluruhan. Hukum nasional dianggap sangat penting bagi hukum internasional karena hukum nasional mengatur kehidupan manusia dalam hubungan kebangsaan masing-masing, yang mana masyarakat nasional merupakan bagian dari masyarakat internasional itu sendiri. Dapat dikatakan berikut adalah pentingnya hukum internasional kepada hukum nasional. Yang kedua, adanya pandangan yang berbeda yang mengakibatkan persoalan hubungan hierarki antara hukum internasional dengan hukum nasional, yang mana ada beberapa pandangan antara dua hukum tersebut merupakan perangkat hukum yang berbandingan dan terpisah, dan ada pandangan bahwa dua perangkat hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Teori monoisme. Teori ini berdasarkan pandangan objektivis dengan memandang keberlakuan hukum internasional terlepas dari keberlakuan hukum nasional dari negara itu sendiri. Dari pandangan objektivis ini lahirlah teori monoisme yang mana memberlakukan hukum internasional berdampingan dengan hukum nasional. Paham ini melahirkan dua teori. Yang pertama, monoisme dengan primat hukum nasional.
Menurut teori ini, hukum internasional merupakan lanjutan dari hukum nasional, yang mana hukum internasional bersumber dari hukum nasional. Yang kedua, monoisme dengan primat hukum internasional. Menurut teori ini, hukum nasional bersumber dari hukum internasional secara hierarki. Hukum nasional juga tunduk pada hukum internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Teori dualisme, Anzilotti dan Trippel membedakan antara hukum internasional dan hukum nasional. Hukum nasional bersumber dari kehendak negara tersebut yang bersangkutan, sedangkan hukum internasional bersumber pada kesepakatan semua masyarakat internasional. Hukum nasional ruang lingkupnya terbatas pada wilayah negara tersebut yang bersangkutan, sedangkan hukum internasional ruang lingkupnya meliputi hubungan internasional antar negara. Next. Adapun alasan-alasan terhadap pandangan dualisme sebagai berikut. Pertama, hukum internasional dan hukum nasional mempunyai sumber yang berlainan. Hukum nasional bersumber dari negara itu sendiri, sedangkan hukum internasional bersumber pada kemauan bersama negara-negara atau masyarakat negara. Yang kedua, hukum internasional dan hukum nasional memiliki subjek hukum yang berlainan. Subjek hukum nasional adalah orang perorangan, sedangkan subjek hukum internasional utama adalah negara. Yang ketiga, hukum internasional dan hukum nasional memiliki struktur yang berbeda. Hukum nasional memiliki mahkamah atau lembaga dalam bentuk yang sempurna, sedangkan hukum internasional tidak memiliki hukum yang serupa itu. Yang keempat, hukum nasional akan tetap berlaku secara efektif meskipun bertentangan dengan hukum internasional. Selanjutnya ada teori adopsi khusus. Teori ini memandang bahwa kaidah dalam hukum internasional tidak bisa diberlakukan secara langsung ke dalam hukum positif suatu negara, sehingga keberlakuan sistem hukum internasional harus melalui proses adopsi khusus, di mana hukum internasional diadopsi dalam hukum nasional. Sistem hukum internasional tidak bisa diimplementasikan dalam hukum positif, kecuali hukum positif mengatur sebuah prosedur konstitusional agar hukum internasional dapat diimplementasikan. Teori transformasi ini pada dasarnya memahami negara sebagai pelaku utama dalam hubungan dengan pelaksanaan kewenangan di dunia internasional, dalam artian demi mengatur, menghargai, meningkatkan, serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam semua aspek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Manuel. Praktik di Inggris. Ada suatu syarat yang harus dipenuhi supaya hukum kebiasaan internasional itu dapat diterima sebagai bagian hukum nasional Inggris. Hukum kebiasaan internasional itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang Inggris. Jika hukum kebiasaan itu bertentangan dengan undang-undang Inggris, baik undang-undang itu lahir lebih dahulu ataupun belakangan daripada hukum kebiasaan internasional itu, maka Inggris akan menolak hukum kebiasaan internasional dan mengutamakan penerapan undang-undang. Next. Yang kedua ada di praktik di Amerika. Meskipun Amerika Serikat dan kebanyakan negara-negara persemakmuran mewarisi tradisional common law, dari sistem hukum Inggris, hukum Amerika unik dalam banyak hal, disebabkan karena sistem hukum Amerika terputus dari sistem hukum Britania karena revolusi kemerdekaan negara ini. Setelah itu, ia berkembang secara mandiri dari sistem hukum persemakmuran Britania. Meskipun pengadilan-pengadilan dari berbagai negara persemakmuran seringkali mempengaruhi sesamanya melalui keputusan-keputusan yang diambilnya. Pengadilan-pengadilan Amerika jarang sekali mengikuti keputusan-keputusan persemakmuran pasca revolusi, kecuali apabila tidak ada keputusan yang diambil di Amerika mengenai masalah terkait. Fakta-fakta dan hukum yang dimaksud hampir identik dan alasannya dianggap sangat meyakinkan. Terima kasih. Next. Praktik di Indonesia. Pada dasarnya, pergaulan dari internasional semakin kompleks, yang tentunya hal ini berkaitan dengan interaksi antara hukum internasional dan hukum nasional. Meskipun kedua sistem ini memiliki sejumlah perbedaan baik dalam teori dan praktik, tetapi keduanya memiliki persamaan
seperti menjadikan negara sebagai subjek dan objek kajiannya. Di negara Indonesia sendiri, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pada alinea keempat yang berbunyi bahwa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di Indonesia, dalam Undang-Undang Dasar 1945, hubungan antara keduanya, yaitu antara hukum internasional dengan hukum nasional, tidak diatur. Meskipun demikian, bukan berarti hukum internasional tidak ada dan tidak didukung. Dalam pembukaan undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa kehadiran dunia internasional dan hukum internasional diakui oleh negara Indonesia. Next. Bagaimana sih contoh praktiknya di negara Indonesia kita sendiri? Bisa dilihat dalam perjanjian yang dilakukan oleh Indonesia, yaitu Konvensi PBB 1982. Konvensi PBB ini berisi tentang hukum laut atau UNCLOS yang ditandatangani oleh 117 negara, salah satunya negara Indonesia. Terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Perjanjian internasional ada perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Hal ini juga tertera jelas dalam pasal 11 ayat 1 dan ayat 2. Undang-Undang 1945. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Pada dasarnya pula, kita, negara Indonesia, tidak menggunakan ajaran inkorporasi di mana international law is the law of the land. Keadaan ini mempertimbangkan bahwa perjanjian diadakan berkaitan dengan kepentingan hajat hidup rakyat banyak. Dijelaskan dalam buku pengantar hukum internasional oleh Bapak Mokhtar Kusumaatmadja bahwa kita tidak menganut teori transformasi apalagi sistem Amerika Serikat. Next. Praktik di pengadilan internasional. Dalam praktik hukum internasional di pengadilan internasional, terdapat peradilan internasional yang terdiri dari Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional. Sistem peradilan internasional ini adalah unsur-unsur atau komponen lembaga pengadilan internasional sehingga membentuk suatu kesatuan untuk mencapai keadilan internasional. Yang pertama ada Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional adalah lembaga kehakiman PBB berdasarkan piagam PBB. Mahkamah ini berfungsi sebagai pengganti Mahkamah Internasional Permanen. Mahkamah Internasional sendiri memiliki fungsi utama, yaitu menyelesaikan kasus-kasus bersengketa internasional yang subjeknya adalah negara. Dan yurisdiksi atau kewenangan yang dimiliki Mahkamah Internasional bersumber pada hukum internasional untuk menentukan dan menegakkan sebuah aturan hukum. Untuk mencapai keputusan Mahkamah Internasional ini, Mahkamah Internasional menerapkan beberapa hal, yaitu ada perjanjian, kebiasaan internasional, prinsip hukum secara umum, keputusan pengadilan, dan doktrin atau ajaran dari ahli hukum terkemuka. Ada beberapa istilah penting yang berhubungan dengan upaya-upaya penyelesaian internasional, yaitu yang pertama advisory opinion, yang kedua compromise, yang ketiga compulsory jurisdiction, yang keempat unique et bono. Lembaga yang kedua yaitu ada Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court, berdiri berdasarkan persetujuan multilateral. ICC ini dibentuk berdasarkan Statuta Roma 2002. Pada pasal 5 ayat 1, Statuta Roma 2002 menegaskan bahwa yurisdiksi tindak pidana yang menjadi kewenangan ICC atau Mahkamah Pidana Internasional, yaitu yang pertama genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu adalah ada dua sistem hukum nasional dengan hukum internasional, yaitu hukum internasional dan hukum nasional mempunyai sumber yang berlainan. Hukum internasional dan hukum nasional memiliki subjek hukum yang berlainan. Hukum internasional dan hukum nasional memiliki struktur yang berbeda dan hukum nasional akan tetap berlaku secara efektif meskipun bertentangan dengan hukum internasional. Teori monoisme, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional. Sedangkan menurut teori dualisme, berlakunya hukum internasional
Dalam lingkungan hukum nasional memerlukan ratifikasi atau pengakuan menjadi hukum nasional. Berikut beberapa sumber yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.